saya menjadi yakin dengan SOP ini setelah pinggang saya yang sudah sekian tahun sakit, entah itu kecepit atau bagaimana, nggak tahu, karena sudah banyak sekali Viostin DS dan Voltaren saya konsumsi, dan kemungkinan itu akan berdampak terhadap ginjal saya dan mungkin akan memperparah lagi. Ketemu SOP, saya diperkenalkan oleh Pak Budi Darwin dan Pak Steven. Mereka berdua prospek saya di kafe. Terus saya join 6 hari, pinggang saya sembuh, saya kembali ke kantor dan saya join Diamond. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, karena saya dengan keyakinan itu pada saat saya kembali dari Jepang, terus bayar utang kerjaan karena sudah ninggalin sekian lama, AFC ngajakin saya 10 hari ke Jepang gratis, makanannya luar biasa, dahsyat, all you can eat. Ya. Oleh karena itu perlu bawa SOP banyak, karena ya untuk mencegah, karena makanan yang dahsyat itu seperti Indonesia ini memang perlu suplemen yang didesain khusus untuk orang Indonesia. Nah ini Pak Joshua, pengalamannya Pak Joshua, biar Pak Joshua yang cerita sendiri. Saya hanya membantu bercerita pada saat Pak Joshua tidak sadar. Kalau Pak Joshua tidak sadar kan nggak ngerti ceritanya. Jadi saya nerusin. Nah nanti penutupnya beliau lagi. Nah silakan Pak Joshua. Boleh mulai. Selamat malam, terima kasih Pak Andreas Lugito. Perkenalkan secara singkat, nama saya Joshua. Profesi saya fotografer majalah dewasa. Jadi di dunia saya berkecimpung dengan motret wanita-wanita cantik di seluruh Jakarta. Dia bilang size does matter. Oke, saya anak buah Pak Andreas Lugito, bisa dikatakan begitu karena beliau adalah senior. Beliau adalah makeup artist profesional di MNC Group, di SCTI, Indonesian Idol dan sebagainya. Itu saja. Nah, di bulan Maret tahun ini bobot saya adalah 95-96 begitu, dan saya merasa sudah terlalu gemuk kalau motret model-model yang cakep-cakep di kolam renang, di pantai, di pulau, itu cepet capek. Akhirnya saya memutuskan untuk diet. Sayangnya dietnya ngawur tanpa pendamping. Kayaknya bukan itu aja. Anda kan waktu itu ngomong sama saya itu Pak, kalau foto nggak pede, soalnya sini cakep-cakep kan. Dia maunya kayak raja minyak. Jadi saya dietnya mengurangi secara drastis volume nasi yang saya makan menjadi sedikit sekali. Terus kalau lapar buah, terus-terusan gitu. Tetapi memang yang terjadi adalah selama sebulan saya turun 25 kilo. Tepuk tangan. Kelihatannya wow gitu. Jadi kalau motret sambil gading model-model cantik itu pede gitu kan. Cuman saya mulai bingung karena lemes gitu, ada apa yang terjadi. Nah suatu hari habis motret bikinian di kolam renang, saya duduk beristirahat kok badannya lemes. Oke, istirahat sebentar. Malamnya saya masuk sebuah rumah sakit di daerah Jakarta Barat, terus tertidur. Menurut cerita istri, anak, dan rekan-rekan sahabat selama 5 hari. Tentu saya tidak tahu apa yang terjadi selama koma. Jadi kembali ke beliau lagi. Ya, jadi tepatnya ini saya nggak nyangka dari UGD, biasanya kan rawat inap gitu lah. Setelah sekian hari, karena saya sibuk, jadi saya nggak aktif di sosmed. Begitu aktif di sosmed, dia bilang, Joshi di ICU. Tanggal 21 itu, Joshi di ICU. Langsung besok paginya saya ke rumah sakit, saya bawa SOP. Pagi saya temenin istrinya, mana dokternya nih? Belum. Caranya gimana ya mau ngomong sama dokter? Itu sempet bingung. Jadi saya banyak konsultasi dengan dokter Luigi. Dokter Luigi mana?
Oh, dokter Luigi yang ngasih saya semangat. Bisa Pak, lewat NJT. Oh itu Pak Dokter, terima kasih Dok. Terima kasih, Dok. Anda menyemangati saya. Ngadepin dokter bayangin ya. Wah saya mesti ngomong apa gitu. Alasannya ketemu dokter aja sulit. Akhirnya bersama istri beliau, ayo coba. Biasanya kan pasien perlu konsul dokter. Konsul, tujuannya supaya ketemu dulu kan. Nah dokternya cerita, ini belum sampai ke SOP. Dia cerita dokternya, kayaknya saya ini heran, ini lihat loh Pak. Ya Bu, ini Pak Joshua ini Pak Indro kalau dipanggil sama. Pak Indro ini sebetulnya dari pemeriksaan seperti ini, ya gula darahnya sekian, tensinya sekian. Ini harusnya tuh sadar kemarin. Maksudnya kemarin itu harusnya sadar. Tapi kok ini nggak sadar. Saya suspek, saya mencurigai ini terjadi kerusakan di otak, syaraf otak. Jadi perlu CT scan. Tapi CT scan sulit di situ karena mesinnya rusak. Jadi CT scan-nya harus di rumah sakit lain, dikonsul ke rumah sakit lain. Sedangkan ini gimana nih Pak Bu? Kalau saya suruh copot ini selang, di sini ada selang, ini ada ini. Ini semua selang semua nih. Ini kalau saya copot orangnya mati nggak kira-kira? Waduh, iya Dok, bahaya juga ya. Sampai akhirnya, Dok, kita bicara alternatif ya Dok. Ini ada produk yang Jepang, ini punya paten, ini dia 3 paten, ini uji klinisnya seperti ini, dia punya GMP, dia punya JES ya, JES itu full natural ya, there is no chemical in your factory lah. Oke, jadi lo malah dokternya dipresentasi. Dok, tapi ini ada satu tabel Dok yang saya tidak tahu, dokter lebih tahu ini. Tujuannya sebetulnya kita sudah banyak tahu dari Dokter Luigi ya, dari Pak Ernest kita sudah tahu, tapi kan kita harus pura-pura gitu. Wih dokternya seneng gitu kan. Ini bagus nih, begini. Oh, ini brosurnya buat saya ya. Oh ya Dok, saya lagi kasih 5 lagi. Akhirnya gimana Dok? Kalau kita nggak lakukan ini Dok, kira-kira feeling guilty nggak? Kita tahu bahwa ini bisa nolong, khususnya saya Dok. Saya tahu ini bisa nolong Pak Josi, teman saya. Kalau kita nggak lakukan, takutnya feeling guilty. Gimana Dok? Nothing tulus Dok ya, kita coba ya Dok. Ayo Dok, support. Akhirnya dokter, saya bilang, Dok, setuju Dok. Oke, saya dukung. Tapi saya bukan dokternya ICU. Saya dokter internis. Ya memang dokternya ini, tapi bukan, kan di ICU ada dokter lagi, ya kan? Waduh, ini urusan lain lagi kan? Ya udah. Terus dokternya ICU itu kapan bisa ketemu? Oh nanti malam jam 9 biasanya saya datang. Ternyata saya ketemu jam setengah 11 malam. Ketemu. Tapi tadi sama dokter yang pertama itu senior sekali. Dok, saya boleh ya Dok ya menggunakan nama dokter. Nanti kalau ketemu sama dia, dokter Anu sudah mendukung gitu. Oh ya silakan. Aman, berarti loh. Nah, dokter yang kedua datang muda, sulit. Alot, harus ekstra hati-hati bicara. Takutnya kalau kita bicaranya terlalu menggurui, nanti malah nggak jadi. Ya. Jadi tanggal 23 saya ketemu nego dengan dokternya support, dokternya nggak menjawab macam-macam. Setelah dia yakin, dia panggil asisten. Nih, masukin ke NJT ya. Gitu. Terus dokternya tanya, ini dosisnya berapa? Dok, ini nggak ada dosis Dok. Ini makanan, no little dosis. Ya, gimana Dok? 4 pagi, 4 sore. 4 saset pagi, 4 saset sore dengan catatan apa? Saya udah ngerti kan, itu kan kira-kira nggak bisa banyak gitu. Yang disetujuin berapa? Jadi kita kasih itu biar ditawar gitu loh maksud saya. Gitu. Sama dokternya dia bilang, ini berapa gram? 3 gram per saset.
Terus dia bilang, kalau 3 gram per saset, 4 saset berarti 12 gram. Itu cairannya cuma sedikit, nanti ngejam di selangnya gimana? Dia bilang gitu. Oh ya benar juga ya. Akhirnya, ya wis dok, 2 pagi 2 sore. Oke, 2 pagi 2 sore. Dalam hati kami aman. Gitu. Tadi tujuannya juga gitu, tapi saya ngomong 4 dulu. Akhirnya setuju. Panggil asisten. Ini gini ya, dia mau istilah kedokteran saya nggak tahu. Ini campur ini. Oh ya, sebentar. Ini kalau nanti kena susu bagaimana? Tahan nggak SOP ini terhadap susu? Saya belum pernah dapat pencerahan itu, tapi ya karena nekat aja ngomong. Ini natural, jadi pakai susu nggak apa-apa. Yang takut kena susu itu kan yang chemical, betul lah? Nah, sorry dok, saya ngelancangin, nggak ada. Saya sering tuh telepon dokter Diki, udah semangat, lu disuruh teken surat nggak? Enggak, good, bagus. Waduh, dokter Diki tuh. Saya terus terang susah lah waktu itu ya. Oke, jadi tanggal 23 pagi mulai dimasukkan ke NJT 2 saset. Nah ini, oh ya, tanggal 27 ya, 27 saya ditelepon, 27 apa 26 ya, saya ditelepon sama istrinya. Pak, istrinya, oh ya kira-kira udah tahu ya gimana ya. Josi sadar. Kawan, yo tadi malam jam 8:30 Josi sadar. Oke, good, cukup. Ya, cukup. Besok saya ke sana. Ya. Nah, selanjutnya Josi sudah sadar. Silakan lanjutin. Begitu sadar, saya bingung. Pertama tentu agak meraba-raba siapa gitu. Jadi misalkan begitu melek, kan model-model saya datang, jadi rumah sakit itu bingung kok wanita kok cakep-cakep seksi-seksi semua gitu. Iyalah model majalah populer kok gimana. Nah, begitu datang, tapi menurut mereka, ya misalkan nih namanya Cynthia, saya panggilnya Dinda gitu. Jadi keliru-keliru semuanya gitu. Menurut Om Andreas barangkali belum pulih semuanya gitu. Tapi lewat istri saya, beliau memberikan apa itu namanya dosisnya itu 2 pagi, 2 maghrib ya, sore ya gitu ya. Jadi itu yang saya lakukan. Terus ya puji Tuhan, alhamdulillah berangsur bisa pulih kembali dan sekarang ada di hadapan sini. Terima kasih. Ya, saya udah sering dia sudah beraktivitas lagi karena sudah banyak cantik-cantik di sosmed. Oke, terima kasih Bapak Ibu.